Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rabiatul Dewi Putri Alfihari dengan NIM 2107071502004 dari kelas I, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Baik, untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan menjelaskan terkait mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di pendidikan perguruan tinggi hingga bagaimana membangun paradigma Qurani. Baik, yang pertama yaitu konsep dan cara belajar di perguruan tinggi. Adapun konsepnya yaitu yang pertama, membina potensi manusia sehingga penyelenggaraan dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, program mata kuliah mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, manusia dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir paling utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam, pendidikan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang ketujuh, gradebook wajib diberikan kepada mahasiswa. Yang kedelapan, gradebook sebagai kunci pemersatu pemikiran bangsa. Dan yang terakhir, jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Adapun cara belajar di perguruan tinggi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu membuat catatan, yang kedua belajar sendiri, yang ketiga mengembangkan pengetahuan, yang keempat belajar dari banyak sumber, dan yang kelima atau yang terakhir tetap rileks. Adapun alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi yaitu alasan pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi adalah dalam perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan untuk memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selain itu tertulis berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002. Bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi yaitu pendidikan agama Islam memperhatikan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga merealisasikan hal tersebut ke dalam bentuk kegiatan keagamaan. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi memiliki 2 pendapat. Yang pertama, mahasiswa harus dibekali materi pendidikan agama Islam yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam harus memberikan materi pembelajaran agama dengan luas dan mendalam. Yang kedua, mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup memberikan materi yang paling mendasar dan inti saja. Adapun sistem pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi 1. Manusiawi, siswa, dosen, serta orang yang mendukung terhadap pembelajaran. Yang kedua, fasilitas dan perlengkapan, contohnya ruang kelas, lampu sebagai penerangan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu material, contohnya buku, film, gambar, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu prosedur, tahap-tahap yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, setiap strategis apa yang akan digunakan, metode yang akan digunakan, bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran, dan lainnya. Adapun sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran di perguruan tinggi dan metode pendekatan pelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Adapun menurut pendekatan psikologis, pertanyaannya apakah manusia itu makhluk teogenetis atau teis atau yang biasa disebut sebagai makhluk bertuhan ataukah ateis, tidak bertuhan. Manusia secara konseptual, teis berarti orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan. Ateis adalah orang yang menolak agama atau tidak beragama dan tidak percaya akan Tuhan. Setengah teis, ateis, tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Adapun sosial budaya menurut pendidikan agama Islam, kampus perlu menyesuaikan realitas masyarakat sehingga tuntunan penyelenggara pendidikan agama Islam di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus berbenah menjadi yang lebih baik. Adapun menurut historis yaitu yang pertama pada 3 Januari 1946 pemerintah Sajir menyetujui pendirian Kementerian Agama, sekarang Departemen Agama. Yang kedua yaitu elit muslim. Elit muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penerangan. Yang ketiga yaitu elit muslim memusatkan perhatian kepada 2 upaya utama, yaitu mengembangkan pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum. Yang keempat yaitu Kementerian Agama, peningkatan kualitas atau modernisasi
lembaga-lembaga pendidikan yang membantu pendidikan agama Islam di masa modern. Yang selanjutnya yaitu yuridiksi atau hukum. Yang pertama, dasar-dasar ideal. Landasan yang ideal merupakan landasan falsafah negara Pancasila, di mana yang pertama, mohon Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kebijakan struktural atau konstitusional yang berasal dari Undang-Undang 1945 pada bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara ini didasarkan pada dewa tertinggi. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang ketiga, kebijakan operasional. Penyelenggara pendidikan agama langsung dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dari mulai tingkat sekolah dasar sampai tingkat universitas. Adapun metode pendidikan dan pembelajaran, di sini terbagi menjadi 3, yaitu metode diakronis atau peserta didik memiliki keinginan untuk mengetahui, memahami, menguraikan, dan meneruskan ajaran-ajaran Islam dari sumber-sumber dasarnya. Yang kedua, metode problem solving, yaitu metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Yang ketiga yaitu metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan pendidik melalui cara menampilkan kaidah umum kemudian menjabarkan dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi terurai. Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu, sampaikan dariku walaupun seayat saja. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ahmad. Adapun secara garis besar, metode pengajar dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu metode mengajar konvensional atau metode ceramah, metode diskusi, ataupun metode tanya jawab. Yang kedua, metode mengajar inkonvensional atau metode mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, dan pengajaran unit atau mesin program. Sekian dari materi bab ini, kita akan memasuki pada bab yang kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta itu sendiri. Menurut Ginanjar, berpendapat spiritualitas merupakan energi dari dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau biasa disebut sebagai al-hakiki. Pada saat-saat tertentu, cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya disebut dengan hati yang gelap atau kalbun zulmani. Kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiositas. Religiositas menyarankan pada ekspresi, sedangkan spiritualitas menyarankan pada rasa bertuhan. Kata spiritual seringkali dilawan dengan kata material. Paham materialisme secara mudah dapat diartikan sebagai paham yang memuja sesuatu yang kasat mata dan mudah diindrai. Sebaliknya, spiritualisme seringkali diterjemahkan sebagai paham yang lebih memprioritaskan hal-hal batin, metafisik, dan substansif. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan insting materialitas yang berlebihan, atau dalam agama Islam kita sebut dengan hawa an-nafs. Apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialitas, maka roh akan terluluhkan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait penjelasan tadi pada Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lidin
menilai dirinya sebagaimana ungkapan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innana Allahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Quran Surat At-Taha ayat 14. Kata Allah dalam Al-Quran memiliki ragam makna, diantaranya ma'bud berarti yang disembah, al-hilawillah bermakna harapan makhluk, yuwallahuna bermakna merintih dan mengharap kepadanya, ilahi bermakna ibadah atau penyembahan, allaha berarti menakjubkan, dan alillaha ya'lihu yang berarti tenang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata Rob lebih mengarah kepada sifat Tuhan, yaitu sebagai pembimbing, pengendali, penyidik, pengasuh, dan pemelihara setiap makhluk yang selalu melibatkannya. Sedangkan makna Allah lebih mengacu pada perilaku makhluk kepada Tuhan, dengan pengharapan, peribadatan, untuk berharap kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu alasan manusia memiliki spiritualitas. Meskipun dalam kehidupan modern ini banyak orientasi yang lebih menekankan tentang aspek fisik material dan telah menjadi aspek keberagaman spiritualitas mulai terbentukkan. Terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam akhirat atau air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Mustawrid. Maslow sebagaimana dikutip oleh Jalauddin Rahmat menyatakan bahwa ketenangan atau kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Adapun menurut Carl Gustav Jung, menurut manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan dari Tuhannya. Yang ketiga yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologi tentang konsep ketuhanan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Kosakata tersebut berarti kepada makna Tuhan. Psikologis, ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritualitas dan neuroscience. Spiritual menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus atau roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia dan memiliki potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Sedangkan neuroscience adalah bakat bertuhan, dapat dicari jejaknya dan bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Adapun pendekatan sosiologis, yaitu sosiologis agama, merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau dibaca sebagai kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Menurut filosofis, terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hakikat Tuhan sehingga kita diharuskan bertuhan, yaitu yang pertama, dalil al-hududs, yang kedua, dalil al-imkan, dan yang ketiga yaitu dalil al-inayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Siwa, dan yang ketiga oleh Ibnu Rushd. Yang terakhir yaitu teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk, dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas praksaka manusia, tetapi terjadi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Sekian materi dari bab 2, kita lanjut pada materi yang bab ketiga. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang materi bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama kita akan membahas definisi dari agama dulu. Agama adalah landasan atau fundament
Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Adapun karakteristik hati yang sehat yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak pernah lupa dan mengingat Allah atau yang biasa disebut sebagai berzikir kepada Allah. Karakteristik hati yang sehat selanjutnya yaitu segera sadar. Yang keenam, fokus pada saat beribadah seperti sholat. Yang ketujuh, tidak membuang waktu sia-sia. Yang kedelapan, hati sehat. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia yaitu menurut konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah Allah. Dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian yakni suci dari dosa dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti agama Islam adalah tauhidillah. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama yaitu sumber historis. Mencari Tuhan sama artinya dengan mencari kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan saat ada keserasian antara akal dan wahyu. Yang kedua, menurut sumber filosofis, seandainya agama tidak pernah ada maka tentu manusia tidak akan ada budaya dan hewan, atau tidak akan ada dunia. Yang ketiga yaitu sumber psikologis. Manusia merupakan makhluk rohani, dan karena itu manusia membutuhkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Sumber sosiologis, selain sebagai makhluk rohani, manusia di dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai makhluk sosial. Menguji argumen tentang tauhidillah sebagai satu-satunya model bagaimana beragama yang benar. Hal yang paling dasar untuk menguji akan kebenaran satu agama tentu adalah teologi. Jika ada agama yang diyakini, maka sudah pasti harus ada Tuhan yang disembah. Untuk mengetahui kalau dia Tuhan yang sesungguhnya, maka diukir dengan konsep teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Argumen-argumen yang ditawarkan pun bisa diuji dengan akal dan logika kita serta tidak ada paksaan di dalamnya. Di antara argumen-argumen tauhid sebagai salah satunya dari agama yang benar, yaitu terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagai kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan dan jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha benar dan melihat. Salah satu kutipan yang menyatakan kebahagiaan yaitu kebahagiaan bukan berarti jika kamu punya segalanya. Biar sedikit akan membuat bahagia, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengintegrasikan iman, Islam, ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dari urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu kita harus tahu apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Hakikat Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab atau bentuk masdar yang mengandung makna
kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan. Seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdik, yang berarti pembenaran. Ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fi'il, yaitu perbuatan baik. Pada setiap perbuatan yang baik nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada hakikah dan syariat Islam disebut sebagai ihsan. Hakikat insan kamil. Konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil, yaitu istilah populernya di dalam Quran surat Al-Ahzab yang berada pada ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hanasatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Insan kamil adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibanding dengan manusia kebanyakan, yaitu keimanannya yang sudah mencapai tingkat yakin dan menyerah semuanya kepada Allah. Menurut Ibnu Arbai, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan itu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pemula atau al-bidayah. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud, dan yang terakhir, tingkat terakhir atau al-kitam. Alasan iman, Islam, dan ihsan kamil dalam membentuk insan kamil. Dalam konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil, setiap orang mempunyai konsep atas persepsi mengenai term-term ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa iman adalah percaya. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dalam sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang mukmin yang lain, dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim yang lain. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibnu Arbai menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Karakteristik ilmiah yang dapat membantu manusia untuk mencapai insan kamil, yaitu yang pertama, berfungsi akalnya, yang kedua, berfungsi intuisinya, yang ketiga, menghias diri dengan sifat-sifat ketuhanan, yang keempat, berakhlak mulia. Ciri dari sifat-sifat yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya yang pertama syidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, dan yang keempat tabligh. Adapun kesimpulan dari bab ini yaitu untuk menapaki jalan insan kamil terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad, raga, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan raja dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar yang harus ada di dalam diri manusia. 3 bagian tersebut menyatu secara utuh untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan rumah yang tampak di permukaan, sedangkan ihsan adalah segala sesuatu yang rumah itu nyaman dan indah. Iman adalah pondasi yang ditanam dan tidak tampak. Islam adalah wujud bangunan rumah, seperti taman, furnitur, hingga dekorasi dari rumah tersebut. Sekian materi, dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani, yaitu materi pada bab yang terakhir. Adapun indikatornya yaitu terbagi menjadi 3, yaitu konsep, karakter,
filosofis, psikologi, dan sosiologi tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, paradigma dari bahasa Yunani yang berarti paradigma yang mengandung para di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal, sehingga paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Yang terakhir yaitu paradigma Qur'ani, cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas, suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Menurut Kunti Wijoyo, sesungguhnya Al-Quran menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir terhadap peradaban soal. Selanjutnya yaitu alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, Al-Quran dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mengenai konsep-konsep dan bagian mengenai kisah-kisah atau amsal atau perumpamaan. Pendekatan sintetik memandang pengembangan archetype dengan sisi pesan moralnya yang bersifat abadi dan universal, bukan dari segi peristiwa-peristiwa historisnya dan bukan segi bukti empirisnya. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran atau paradigma Islam. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif atau filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma religius. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang konvensional. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasnya ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi kesimpulan yang empiris dan rasional. Adapun yang ketiga atau yang terakhir yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dari kemodernan pada masa silam, kita dapat melihat dan mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Yang pertama, adapun faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju lebih pada saat itu dalam waktu yang sangat lama. Faktor pertama yaitu umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan, dan yang kedua, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin, dan yang ketiga, sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Kesimpulan dari materi ini adalah di atas sudah banyak manfaat dan menerapkan paradigma Qur'ani dalam suatu permasalahan, serta penerapan paradigma Qur'ani dapat mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, baik pada masa Islam maupun fakta pada masa modern ini. Sehingga penerapan paradigma Qur'ani dengan meningkatkan kepercayaan terhadap Al-Quran dapat mewujudkan tujuan dari turunnya Al-Quran yang sebagai pedoman dan umat muslim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi hingga bagaimana paradigma Qur'ani itu terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.